Teka-teki struktur candi situs Brekahuripan di Desa Klinterrejo, Kecamatan Suko, perlahan terkuak. Kalau disebut istana bagian barat, ya itu masih perlu kita kaji lebih luas lagi. Tapi bahwa ini adalah satu kompleks yang ditempati oleh pembesarnya Majapahit, iya. Apakah itu tempatnya Tribuana Tunggadewi ya seperti itu, dan yang di Kungiter dianggap adalah Ranidaha, itu masih bisa kita terima untuk sementara. Tapi tetap perlu kajian bahwa itu adalah istana timur atau istana barat, itu kita belum punya data. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya di daerah Trowulan sekitar tahun 1293 Masehi sampai 1527 Masehi. Selama berdiri kurang lebih 3 abad, Majapahit telah mewariskan banyak bangunan bersejarah. Salah satunya peninggalan kerajaan Majapahit adalah petilasan Tribuana Tunggadewi atau biasa disebut Watu Ombo. Petilasan ini terletak di tengah persawahan Desa Klinterrejo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Masyarakat menyebut petilasan ini dengan istilah napak tilas, yaitu tempat pertapaan untuk bermeditasi. Seperti namanya dipercaya, lokasi ini merupakan tempat bermeditasi Raja ketiga Majapahit, yaitu Tribuana Tunggadewi. Hal ini karena pada permukaan atas sisi barat yoni terdapat ukiran angka tahun menggunakan aksara Jawa. Sesuai angka tahun tersebut, candi ini dibangun pada 1924 Saka atau 1372 Masehi. Yaitu pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Candi ini dibangun pada masa Hayam Wuruk untuk pemujaan ke Tribuana Tunggadewi. Raja itu kan dihormati, walaupun sudah mati, yang dihormati aura magisnya itu. Aura magisnya ditarik dengan peripih yang letaknya di sumuran candi itu. Tempat ini menjadi jujukan wisata religi dan sejarah sejak dibangun masyarakat pada tahun 1960-an. Selama puluhan tahun, beberapa batu umpak yoni saja yang tampak sebagai benda cagar budaya di situs tersebut. Teka-teki struktur candi situs Brekahuripan di Desa Klinterrejo, Kecamatan Suko, perlahan terkuak. Tim ekskavasi menduga struktur di sisi utara candi utama yang kini tengah digali merupakan altar.
situs berangka tahun 1294 Saka atau 1372 Masehi itu memiliki unsur keruangan yang kompleks. Fondasi struktur kuno tersebut berbentuk persegi dengan ukuran sekitar 4 meter kali 4 meter. Pada hari ke-10 ini kita sudah mulai melihat secara keseluruhan ya. Jadi termasuk bagian dari Putu yang ada di sana, di sampingnya Yoni ya. Itu sebelah mananya namanya? Sebelah selatannya ya? Sebelah selatan. Oke. Nah, dari situ kita sudah bisa membuat rekonstruksi di atas kertas bahwa kawasan ini sebenarnya kompleks ini itu besar. Jadi perkiraan kami kemungkinan besar itu 300 timur baratnya, terus 200 utara selatannya. Jadi besar. Tapi yang kita temukan ini terpisah-pisah seperti ini. Ya kita tahu di sini ada Yoni yang besar di sebelah sana kan, yang teman-teman mengenalnya dengan Watu Ombo dulu di situ ya. Yang di sini lagi satu Kauripan. Nah, ini semuanya satu kesatuan. Nah, memang awalnya ya kita lihat dua situs karena kita belum melihat pagar keterkaitannya ya. Nah, tapi sekarang kita sudah lihat itu ada beberapa indikasi bahwa area ini adalah satu. Dia memang besar. Kayak yang tadi yang saya sebutkan 300 kali 200 meter. Tapi itu masih perlu kita pembuktian, ya, masih perlu pembuktian. Jadi baru beberapa spot-spot yang kita buka, tapi kemungkinan besar bisa seperti itu. Terus interpretasi dengan adanya pintu gerbang yang di lapangan ya, di daerah timur ini, kita di depannya Yoni, kemungkinan itu adalah gerbang. Kalaupun itu gerbang pertama, ya. Kan biasanya tempat suci itu gerbangnya 3 ya. Jadi satu yang modelnya padu raksa, kemudian bentar. Struktur berjarak sekitar 30 meter di sisi utara candi utama itu tampak usai digali dalam ekskavasi tahap 5 akhir Oktober lalu. Struktur bangunan candi untuk ritual pemujaan itu memiliki orientasi yang sama dengan candi utama, yakni berkiblat ke timur atau ke arah Gunung Penanggungan yang dianggap sebagai area suci oleh masyarakat era Majapahit. Saat itu umat Hindu yang beribadah masuk dari sisi barat altar. Ada gapura di sisi baratnya, ukurannya kecil, sekitar 50 cm saja. Di titik penggalian tersebut, tim ekskavasi turut menemukan temuan lepas. Mayoritas berupa pecahan genting alias kreweng kuno. Hanya saja struktur altar tersebut ditemukan dalam kondisi rusak parah. Mayoritas bata kuno di titik galian dalam kondisi tidak utuh, diduga kuat akibat pengerusakan manusia. Yang pasti bahwa kita temukan di sini adalah banyak sekali umpak, ya, umpak dan besar-besar, ya. Selain itu ditemukan banyak sekali pecahan genteng, ya. Ada yang masih utuh dan kelihatannya terkonsentrasi. Bisa saja bahwa satuan genteng ini tadinya adalah struktur sebuah bangunan, tapi dia rubuh, hanya dia numpuk di seperti itu. Ya, kalau itu yang terkait dengan temuan-temuan lain. Terus yang lainnya adalah beberapa batu candi dan bata yang berelief, ya, yang kita bisa lihat itu tentunya itu adalah bagian-bagian dari bangunan suci maupun bagian profan, ya. Kalau disebut istana bagian barat, ya, itu masih perlu kita kaji lebih luas lagi. Tapi bahwa ini adalah satu kompleks yang ditempati oleh pembesarnya Majapahit, iya. Apakah itu tempatnya Tribuana Tunggadewi ya seperti itu, dan yang di Kumiter dianggap adalah Ranidaha, itu masih bisa kita terima untuk sementara. Tapi tetap perlu kajian. Bahwa itu adalah istana timur atau istana barat itu kita belum punya data yang menunjukkan.
Hari ini gimana Pak Kolik? Hari ini gimana? Hari ini? Hari ke-11. Hari 11. Nemu apa Pak? Tak nama-nama popok ini Pak. Coba loh, popoknya ini tidak kira. Tak dekat plastik. Masih terus lanjut ya Pak Kolik? Lanjut. Sampai 30 hari. Ya, hitungannya sampai 30 hari. Tapi nampak sektor itu. Ningali waktu nih Pak? Waktu nopo? Ini peluang apa jenenge? Jenenge angel kang lani. Ini tak melaki nih kita. Mboten. Niki Mas. Ningali Pak. Ini jenis opo ya Pak ngerti. Kini tim tengah menelusuri denah kekurangan situs peninggalan Majapahit tersebut. Berikut menjawab pertanyaan soal apakah altar tersebut masih dalam satu ruang dengan candi utama.